kami akan mempertanyakan analisis yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, bagaimana apa yang mereka tawarkan sejatinya tidak bisa menyasar kepada akar permasalahan itu sendiri. Tadi pembicara mereka mengatakan bahwasanya masalah identitas bermuara ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu didasari dan itu tidak bisa diselesaikan hingga hari ini. Tapi kami merasa ini adalah kelemahan analisis yang dibuat oleh mereka. Kita harus melihat terlebih dahulu apa sebenarnya penyebab ketimpangan ekonomi yang ada. Pertama, kita bisa melihat adanya kesempatan kerja yang berbeda. Bagaimana ketika ada seorang kulit hitam melamar pekerjaan yang sama dengan seorang kulit putih, dan kemudian stigma dari penerima kerjanya adalah rasisme itu sendiri karena permasalahan yang telah mengakar di masyarakat sejak lama. Dan itu membuat orang kulit hitam ini tidak dapat mendapatkan kesempatan tersebut hingga pada akhirnya dia tidak dapat mendapatkan gaji yang sama dan berujung pada masalah ekonomi yang dihadapi oleh orang kulit hitam ini. Padahal ya sebetulnya bisa saja kemampuannya lebih tinggi dari orang kulit putih ini. Kedua, apa yang terjadi ketika ada perempuan melamar pekerjaan sama dengan laki-laki? Dengan masalah gender yang ada sekarang, gaji perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan gaji laki-laki yang ada. Padahal bisa jadi efektivitas kerja dari perempuan ini bisa jadi lebih tinggi. Itulah mengapa kami rasa fokus kepada isu diskriminasi berbasis identitas lebih penting. Masuk kepada ketiga argumentasi mengapa kami sangat menentang mosi kali ini. Pertama, bagaimana karakterisasi gerakan sosial saat ini, dan kedua, kenapa isu ketimpangan ekonomi bukanlah tugas gerakan sosial untuk fokus menyelesaikannya, dan ketiga, kenapa gerakan sosial dengan fokus isu berbasis identitas sebetulnya bisa juga menyelesaikan ekonomi pada akhirnya. Pertama, masuk pada argumentasi karakterisasi gerakan ini. Kita harus lihat gerakan sosial sekarang itu terbagi menjadi kelompok-kelompok masyarakat. Biasanya mereka berbentuk ormas, LSM atau aktivis-aktivis individu, dan setiap kelompok ini memiliki concernnya masing-masing, memiliki fokusnya masing-masing. Ada yang mungkin fokus tadi ke isu rasial, ada yang fokus ke isu seperti identitas suku dan lain sebagainya. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dan mereka ini titik tekannya fokus dan kuat pada isunya masing-masing. Seperti itu. Ketika kita minta gerakan sosial untuk lebih berfokus kepada ketimpangan ekonomi, kami akan merasa efektivitasnya akan turun secara drastis, karena bisa jadi mereka yang paham isu rasial tidak terlalu paham juga dan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk isu ekonomi. Mungkin akan tetap ada perjuangan-perjuangan berbasiskan sektarian, tapi tidak akan efektif. Seperti itu. Kita bahkan bisa melihat kalau tadi pihak pemerintah merasakan bahwa isu sektarian ini adalah isu fokus yang telah ada sejak dulu, tapi mengapa isu ini tidak selesai-selesai juga? Kita dapat melihat betapa besarnya masalah ini pada akhirnya. Lalu masuk pada argumentasi kedua, kenapa isu ketimpangan ekonomi bukan tugas gerakan sosial untuk fokus menyelesaikannya? Kita harus melihat ketimpangan ekonomi adalah masalah sistemik, masalah yang kompleks, dan kami merasa ini merupakan tugas pemerintah dengan segala sumber daya institusionalnya, dengan segala uang sumber daya yang mereka miliki untuk menyelesaikannya. Bukan tugas gerakan sosial yang biasanya bersumber dari masyarakat untuk menyelesaikan hal ini. Seperti itu. Dan yang paling pentingnya adalah jika tidak ada gerakan sosial bersumber dari masyarakat untuk membela isu ini, siapa yang nantinya akan membela isu ini? Apakah pemerintah akan memiliki fokus ke arah sana? Jika semuanya pemerintah fokus ke ekonomi, kemudian gerakan sosial terfokus ke ekonomi, pada akhirnya perjuangan akan isu sektarian ini menjadi lemah. Mungkin akan ada kelompok yang tetap memperjuangkannya, tapi jika kita tidak fokuskan, tidak akan lemah. Dan status quo tidak selesai sampai saat ini. Ketika fokusnya terbagi, tetap tidak akan selesai hingga akhir zaman nanti. Itu yang kami khawatirkan. Seperti itu. Jika tidak ada katakanlah lembaga bantuan hukum untuk perempuan yang terlecehkan, siapa yang nanti akan berfokus ke arah sana? Karena pemerintah akan menganggap isu ini tidak cukup prioritas untuk diselesaikan. Selanjutnya, efektivitas gerakan ini ketika mereka berkumpul dengan interest yang sama, dengan minat yang sama, dengan latar belakang pendidikan yang sama, tentu akan semakin kuat. Akan ada yang memperjuangkan feminisme, akan ada yang memperjuangkan rasial, dan kekuatan-kekuatan itu pada akhirnya secara kolektif akan membentuk suatu perubahan tatanan sosial masyarakat yang lebih berkeadilan dan lebih makmur pada akhirnya. Langsung masuk pada argumentasi ketiga. Kenapa gerakan sosial dengan fokus ini fokus berbasis isu identitas bisa menyelesaikan ekonomi pada akhirnya? Tadi saya telah memberikan contoh kesempatan kerja yang sama, telah dijelaskan di awal. Bagaimana ketika tadi katakanlah perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja, orang kulit hitam punya kesempatan yang sama pada orang kulit putih yang ketika mereka bekerja, pada akhirnya mereka akan mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan insentif ekonomi juga, mereka akan mendapatkan gaji yang tinggi juga, mereka juga akan mendapatkan penghargaan yang tinggi juga, hingga akhirnya ketimpangan ekonomi akan dapat kita selesaikan. Seperti itu. Dan bagaimana mereka pada akhirnya bisa juga mendapatkan kesempatan politik yang sama, mereka bisa memperjuangkan isu-isu yang sebetulnya kemudian bisa saja ketika mereka memegang bisa lebih baik. Coba Anda bayangkan, apakah Anda pikir perempuan tidak bisa membuat kebijakan ekonomi yang sama efektifnya dengan laki-laki? Tentu mereka bisa, tapi sejauh ini tidak diberikan kesempatan yang sama seperti itu. Bagaimana kita lihat parlemen diisi oleh laki-laki, dan itu tidak bertentangan dengan semangat feminisme dan sebagainya. Itulah mengapa kami sangat menentang mosi ini. Terima kasih.